Pada video ini, kita akan membahas mengenai vektor percepatan. Pada video sebelum ini, kita sudah mempelajari mengenai vektor dari kecepatan. Nah, sekarang di video ini, kita akan mempelajari percepatan dari sebuah partikel yang bergerak pada sebuah ruang atau space. Jadi seperti halnya dengan gerak pada lintasan lurus atau gerak satu dimensi, percepatan menggambarkan bagaimana perubahan kecepatan dari sebuah partikel. Ya. Karena kita memperlakukan kecepatan sebagai vektor, maka percepatan ini dia tidak hanya menggambarkan perubahan dari besarnya kecepatan, yaitu kelajuan atau speed, tapi percepatan juga menggambarkan perubahan dari arah kecepatan, yaitu arah dari pergerakan partikel. Nah, pada gambar di bawah ini kita bisa lihat ya, di sini ada sebuah mobil. Ini sebuah mobil, dan mobil ini pada waktu kita amati, dia diperlakukan sebagai partikel. Jadi ini dianggap sebagai suatu titik ya. Mobil tersebut bergerak di sepanjang jalan yang berkelok. Jadi dia menikung di sebuah tikungannya. Mobil ini berakselerasi dengan melambat sambil menikung di tikungan. Jadi kita bisa bilang bahwa besar dan arah dari kecepatan sesaat mobil ini berubah ya. Di titik ini tidak sama dengan di titik ini. Nah, di sini kita lihat ada dua buah vektor, yaitu vektor V1. Ini mewakili kecepatan sesaat mobil pada waktu T1, yaitu pada waktu mobil berada pada posisi P1 ini. Dan vektor yang kedua, yaitu V2, ini mewakili kecepatan sesaat mobil pada waktu T2. Nah, kedua kecepatan di atas ini, V1 dan V2 ini, mungkin berbeda dalam besaran dan arahnya. Kalau kita gambarkan vektornya seperti di sini ya. Jadi selama interval waktu dari T1 hingga T2, T1 itu pada saat dia di sini dan T2 itu pada saat dia di sini, perubahan vektor kecepatannya adalah delta V ya. Kita bisa lihat penjumlahan dari vektor ini ya. Jadi kita bisa lihat V1 ini kita gambarkan di sini, V2 kita gambarkan di sini, maka perubahan vektor kecepatannya ya dari V1 ke V2 yaitu delta V, yaitu V2 kurang V1. Sehingga kalau kita atur lagi posisinya, maka kita bisa dapatkan V2 itu adalah V1 ditambah delta V. Nah, sekarang kita mendefinisikan percepatan rata-rata dari mobil selama interval waktu delta T ini. Jadi percepatan rata-rata dari mobil ini adalah perubahan kecepatan dibagi dengan interval waktu. Atau kita bisa tuliskan dalam bentuk rumus seperti ini. Vektor A average ini adalah vektor V2 dikurang vektor V1 dibagi T2 kurang T1. Atau bisa kita tuliskan delta vektor V dibagi delta T. Jadi percepatan rata-rata itu adalah sebuah besaran vektor yang arahnya sama dengan delta V. Arah delta V ini ke sini ya, seperti kita sudah lihat dari sini ya. Jadi arah delta V itu yang ini, arahnya ke sini. Di sini kita bilang bahwa vektor percepatan rata-rata memiliki arah yang sama dengan delta V. Ya. Nah, sekarang kita mendefinisikan percepatan sesaat yang juga sebuah besaran vektor pada titik P1 sebagai limit dari vektor percepatan rata-rata ketika titik P2 mendekati P1, sehingga ya ketika titik P2 mendekati P1, sehingga delta V dan delta T mempunyai nilai yang mendekati 0. Atau kita bisa lihat di gambar ini ya, di gambar ini jelas. Jadi pertama kita lihat bahwa mobil berada di P1, kemudian mobil berada di P2. Nah, sekarang untuk mencari percepatan sesaat pada P1 ya, kita mengambil limit dari percepatan rata-rata ketika P2-nya berpindah mendekati P1. Jadi sangat-sangat dekat sekali.
yang berarti bahwa delta vektor V dan delta T ini mendekati 0 ya, seperti kita lihat di sini. Jadi ini adalah vektor percepatan rata-rata pada titik P1 pada gambar ini. Rumus dari percepatan sesaat diberikan dalam bentuk seperti ini ya. Ya, seperti kita lihat yang dari gambar sebelumnya, bahwa percepatan sesaat adalah limit pada saat delta T mendekati 0 dari delta V dibagi delta T. Maka rumus percepatan sesaat adalah dV per dt ya, atau turunan pertama. Jadi percepatan sesaat adalah turunan pertama dari kecepatan sesaat ya terhadap T. Vektor kecepatan V bersinggungan dengan lintasan partikel. Jadi kalau digambar ya, V ini bersinggungan dengan lintasan partikel yang putus-putus biru ini. Akan tetapi vektor percepatan sesaatnya atau vektor A itu tidak harus bersinggungan dengan lintasan. Seperti kita lihat di sini, pada gerak pada lintasan yang melengkung, percepatan itu menunjuk ke sisi cekung dari jalannya. Jadi ini sisi cembungnya ke sini, sisi cekungnya ke sini. Ya. Jadi dia menuju ke bagian dalam dari setiap belokan atau tikungan yang dilintasi oleh partikel tersebut. Nah, kalau kasus percepatan itu bersinggungan dengan lintasan, itu hanya terjadi jika partikel tersebut bergerak dalam lintasan lurus seperti gambar di sini ya. Jadi kalau dia bergerak pada lintasan lurus, kita bisa lihat bahwa arah kecepatannya dan arah percepatannya sama ya. Jadi dia sama dengan arah lintasannya. Apabila kita punya kasus ya, sebuah partikel bergerak pada lintasan melengkung dengan kelajuan konstan, itu bukan berarti bahwa percepatannya 0 ya. Kalau dia bergerak dalam lintasan melengkung, walaupun kelajuannya konstan, percepatan partikel tidak sama dengan 0 ya. Nah, jadi kesimpulan ini mungkin bertentangan dengan intuisi kita. Kenapa bertentangan? Karena kita biasa menggunakan kata percepatan pada kehidupan kita sehari-hari, yang berarti bahwa terjadi peningkatan kecepatan. Sementara pada kasus ini kelajuannya konstan, speednya konstan, tapi percepatannya ada ya. Nah, definisi dari percepatan itu diberikan oleh rumus ini ya, sudah kita tulis di atas, bahwa percepatan sesaat adalah dV per dt. Ini menunjukkan bahwa terdapat percepatan bukan 0 setiap kali vektor berubah ya. Nah, maksudnya berubah itu bukan saja berubah besarnya, tapi juga berubah arahnya, atau kedua-duanya berubah. Jadi bisa jadi cuma besarnya berubah, atau speednya yang berubah, arahnya tetap, atau speednya tetap, kelajuannya tetap, arahnya berubah, atau dua-duanya berubah. Seperti pada kasus ini, misalnya bergerak dalam bidang melengkung. Nah, di sini arahnya yang berubah, speednya tetap, berarti percepatannya ada, ya, gitu. Nah, coba untuk melihat ini, coba kita bayangkan sensasi yang kita rasakan pada saat kita mengendarai mobil di tikungan. Saat mobil berakselerasi, kita cenderung bergerak di dalam mobil dengan arah yang berlawanan dengan arah percepatan mobil. Misalnya mobil dipercepat ya, berakselerasi ke depan. Jadi kita cenderung bergerak ke arah belakang mobil ya. Jadi kalau mobilnya tiba-tiba makin cepat, kita cenderung bergerak ke arah belakang, berlawanan dengan arah percepatan ya, dan bergerak ke arah depan ketika mobil melambat. Nah, jika mobil menikung di jalan rata, kita cenderung bergerak ke arah luar tikungan karena mobil memiliki percepatan yang menuju ke bagian dalam tikungan ya, ke bagian cekung tikungan. Jadi percepatan ke sini, kita cenderung bergerak ke sini. Kita lebih tertarik pada percepatan sesaat daripada percepatan rata-rata. Oleh karena itu, ya, mulai sekarang apabila kita menggunakan istilah percepatan, yang kita maksudkan adalah percepatan sesaat, bukan percepatan rata-rata. Seperti yang sudah kita ketahui ya di persamaan sebelumnya, bahwa percepatan sesaat itu adalah turunan dari vektor kecepatan sesaat. Jadi kita bisa tuliskan komponen-komponennya. Setiap komponen dari vektor percepatan adalah turunan dari komponen kecepatan yang terkait. Ya, contohnya misalnya
komponen X dari percepatan sesaat ini adalah turunan dari komponen kecepatan yang terkait, yaitu Vx. Begitu juga komponen Y-nya, yaitu Vy, dan komponen Z dari percepatan adalah Vz. Jadi ini adalah turunan pertama. Dapat juga yang di atas ini kita tuliskan dalam vektor-vektor satuannya. Jadi ini adalah komponen X-nya, karena ini adalah yang menunjukkan arahnya ya. I itu adalah vektor satuan ke arah X. Ya, J itu vektor satuan ke arah J, dan K itu vektor satuan ke arah K. Jadi yang ini bisa kita tuliskan dalam bentuk sebagai fungsi dari vektor-vektor satuannya seperti persamaan ini. Nah, seperti yang kita tahu juga ya. Kita tahu ya, di sini kita tahu komponen percepatan adalah turunan dari kecepatan. Demikian juga kecepatan itu ya adalah turunan dari vektor posisi. Jadi karena setiap komponen kecepatan adalah turunan dari vektor posisi yang terkait, kita juga bisa menyatakan komponen-komponen dari percepatan ini dalam ya komponen dari vektor percepatan ini sebagai fungsi dari komponen dari vektor posisi. Jadi contohnya AX ini adalah D kuadrat X per DT kuadrat. Ini artinya turunan kedua dari X, dan X ini adalah komponen X dari vektor posisi. AY sama dengan turunan kedua dari Y. Y ini adalah Y komponen dari vektor posisi. Demikian juga dengan Z ini ya. Jadi kalau kita tulis dalam vektor satuan ya sebagai fungsi dari vektor komponen-komponen dari vektor posisi, kita bisa tuliskan seperti ini ya. Kalau yang ini tadi kan dia sebagai fungsi dari komponen-komponen dari vektor kecepatan. Kalau ini adalah dia sebagai fungsi dari komponen-komponen dari vektor posisi. Sekarang kita lihat contoh soal ya. Contoh soal ini adalah sebenarnya kelanjutan dari contoh soal yang sudah kita punyai di video sebelumnya pada waktu kita membahas mengenai vektor kecepatan. Jadi di sini kita lihat lagi kendaraan penjelajah kita atau explorer kita. Jadi sebuah kendaraan penjelajah berangkat dari base camp hendak menjelajah padang pasir. Jadi posisi base campnya adalah merupakan koordinat origin atau koordinat 0.00 kita, dan permukaan padang pasir di sekitarnya itu terletak pada bidang XY. Explorer kita ini atau penjelajah yang di sini kita anggap sebagai sebuah partikel, jadi kita gambarkan sebagai titik. Dia memiliki koordinat X dan Y yang bervariasi terhadap waktu. Jadi X sama dengan 2 meter dikurang 0,25 meter per second kuadrat T kuadrat. Jadi setiap waktunya berubah, posisi X-nya berubah. Demikian juga dengan Y, setiap waktunya berubah, posisi Y-nya berubah. Nah, pada waktu T sama dengan 0 second, komponen X dari kecepatannya adalah 0, komponen Y dari kecepatannya adalah 1. Pada saat T sama dengan 2 second, komponen X dari kecepatannya adalah minus 1, dan komponen Y dari kecepatannya adalah 1,3 meter per second. Sekarang tugas kita harus mencari komponen-komponen dari percepatan rata-rata pada interval waktu dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 2 second. Kemudian kita harus mencari percepatan sesaat pada saat T sama dengan 2 second. Sekarang kita jawab ya. Sebelum kita mulai menghitung yang A dan B, ada baiknya kita turunkan dulu, kita cari dulu persamaan kecepatan ya, atau lebih tepatnya persamaan dari komponen-komponen kecepatan ya berdasarkan vektor komponen-komponen dari vektor posisi ini, sehingga kita bisa tahu bentuk umum dari kecepatan ya. Misalnya contohnya Vx. Vx ini adalah turunan komponen X dari vektor posisi dx per dt. Jadi ini kita turunkan terhadap T ya, jelas turunan 2 0, turunan T kuadrat 2T. Jadi bisa kita tuliskan Vx sama dengan minus 0,25 dikali 2T atau minus 0,5T. Jadi setiap T-nya berubah, Vx-nya juga berubah. Demikian juga dengan komponen Y. Komponen Y adalah turunan dari ini terhadap T ya. Jadi
kita bisa tulis ini adalah 1 ditambah 0,025 dikali 3T kuadrat. 3T kuadrat ini adalah turunan dari T pangkat 3. Nah, ini kita sederhanakan. Sekarang kita dapat VY sama dengan 1,0 meter per second ditambah 0,075 meter per second pangkat 3 dikali T kuadrat. Jadi inilah ya, jadi ini ada rumus Vx pada setiap T, ini adalah rumus Vy pada setiap T. Sekarang yang bagian A, komponen-komponen dari percepatan rata-rata pada interval dari T sama dengan 0 second sampai T sama dengan 2 second. Jadi kita lihat komponen X-nya dulu dari percepatan rata-rata, A average. Ya, delta Vx dibagi delta T, ini artinya V pada saat 2 second dikurang V pada saat 1 second, pada saat 0 second dibagi T 2 second dan T 0 second dikurang T 0 second ya. Jadi V pada saat 2 second bisa kita lihat ya. Ini V pada saat 2 second, ini Vx pada saat 0 second. Jadi ini kita masukkan, kita dapat minus 0,5 meter per second kuadrat. Sama juga ya dengan komponen Y-nya ya. Jadi ini adalah Vy pada 2 second, Vy pada 0 second ya. Kita masukkan, kita dapat 0,15 meter per second kuadrat. Nah, sekarang yang B-nya, ini kita mau mencari percepatan sesaatnya. Nah, percepatan sesaat itu komponen X dari percepatan sesaat adalah turunan dari komponen X dari V. Sementara kita udah dapat komponen X dari V itu adalah rumusnya minus 0,5 T. Ya, jadi itu yang kita turunkan terhadap T ya, minus 0,5 T diturunkan terhadap T, kita dapat bahwa AX-nya adalah minus 0,5 meter per second kuadrat. Nah, bagaimana dengan AY-nya? AY-nya adalah dVy dt, turunan pertama dari komponen Y dari kecepatan. Ya, ini adalah kecepatan, komponen Y-nya kita turunkan terhadap T, kita dapat itu adalah sama dengan 0,075 dikali 2T. Ya, ini adalah sama dengan 0,15 ya. Nah, sekarang ini bisa kita tuliskan ya. Jadi kita bisa tuliskan dalam bentuk vektor-vektor satuan seperti ini. Nah, ini kita tinggal buat. Ini adalah komponen X-nya, maka ini adalah minus 0,5 dikali I. Ini adalah komponen Y-nya, maka ini ya, ini 0,15 ya. Ini adalah 0,15 T dikali J. Ya, jadi ini adalah rumus percepatan sesaatnya pada setiap T. Sekarang bisa kita hitung pada saat T sama dengan 2 detik, kita masukkan ke komponen X dari percepatan, yaitu ini minus 0,5 I. Di sini bisa kita lihat pada bagian ini tidak ada T ya. Jadi berapapun T-nya, AX-nya akan tetap sama. Komponen Y-nya ini baru ada T di sini. Jadi kita masukkan T itu ke sini, yaitu 2 detik. Kita masukkan 2 detik. Kita dapat 0,3 meter per second kuadrat. Nah, sekarang ini kita gabungkan untuk menuliskan dalam bentuk vektor seperti ini. Jadi percepatan sesaat pada saat T sama dengan 2 detik adalah minus 0,5 I ditambah 0,3 J. Nah, sekarang kita udah tahu ini, kita bisa hitung magnitudonya. Magnitudonya pada saat T sama dengan 2 detik itu kita masukkan ke rumus ini ya. Berarti ini minus 0,5 kuadrat ditambah 0,3 kuadrat, kita dapat bahwa magnitudo percepatan sesaat pada saat T sama dengan 2 detik adalah 0,58 meter per second kuadrat. Nah, sekarang vektor percepatan arahnya kemana? Besarnya kita udah tahu arahnya. Misalnya arahnya adalah beta sama dengan arcus tangen AY per AX ya. Nah, sekarang seperti yang sudah kita lihat pada contoh di video sebelumnya, bahwa ini penting tanda ini. Tanda ini tidak bisa kita ignore. Kita harus masukkan. Contohnya misalnya ini. Ini AY-nya adalah 0,3. AX-nya adalah minus 0,5. Dari mana kita tahu? Dari sini. Ya, ini AY 0,3, AX minus 0,5. Nah, kalau kita lihat misalnya ini, kalau Y-nya positif ya, misalnya ini ya, ini. Kalau Y positif berarti semua di sini. Ya kan? Nah, sekarang kalau X-nya negatif, itu berarti semua ada di sini. Ini kan semua yang X negatif. Berarti kalau kita gabung itu semuanya ada hanya di kuadran kedua. Ya, kita dapatkan kalau dimasukkan ke kalkulator, arcus tangen dari ini adalah minus 31 derajat.
Tapi ini kita tahu ini adalah di kuadran kedua. Karena di kuadran kedua, maka ini adalah sama dengan 180 derajat dikurang 31 derajat adalah 149 derajat. Kalau kita gambarkan ya, ini misalnya kita gambarkan, ini pada bagian ini, disinilah dia. Kecepatannya ini udah kita dapatkan pada waktu kita menghitung pada contoh soal pada saat kita mempelajari mengenai vektor kecepatan. Nah, sekarang vektor percepatannya adalah mempunyai jarak beta, mempunyai arah beta, yaitu dari sini dia arahnya 149 derajat. Jadi ini adalah arah vektor percepatan sesaatnya pada saat t sama dengan 2 detik atau 2 second. Sekarang kita pelajari mengenai komponen-komponen paralel dan komponen-komponen yang tegak lurus terhadap percepatan. Sebelumnya kita udah tahu ya, udah kita pelajari komponen-komponen percepatan pada sumbu ya. Komponen vektor percepatan pada sumbu X yaitu AX, kita bisa tulis ini ya sebagai fungsi dari vektor posisi, komponen pada X-nya, ini komponen pada Y, ini juga komponen pada Z, kita bisa dapat. Nah, sekarang selain ini kan strict ya. Jadi dia strict pada sumbu XYZ ya, XYZ. Nah, sekarang ada cara lain untuk menjelaskan A, yaitu kita uraikan komponen-komponennya tidak terhadap sumbu XYZ, tapi kita uraikan komponennya menjadi dua. Yaitu yang pertama adalah komponen yang paralel dengan lintasan partikel. Itu artinya dia paralel dengan kecepatan. Dan kemudian ada komponennya yang tegak lurus terhadap lintasan, yaitu tegak lurus terhadap kecepatan. Sekarang kita lihat pada gambar ini. Jadi lintasan kita yang biru ya, ini adalah lintasan partikel. Jadi ini adalah garis, kita mau tahu apa yang terjadi pada titik P. Nah, pada titik P kita bisa gambarkan garis singgung ya, sebuah garis yang menyinggung titik P, menyinggung lintasan pada titik P. Jadi kita udah tahu ya kalau kecepatan itu yaitu arahnya adalah searah dengan garis singgung yang menyinggung lintasan ya. Jadi di sini. Jadi arah kecepatan adalah searah dengan garis singgung ini. Maka ini adalah vektor percepatan kita. Nah, vektor percepatan kita ini, kalau yang sebelumnya ini bisa kita misalnya kita punya sumbu XYZ di sini ya. Ini X, ini sumbu Y, sumbu X, sumbu Z misalnya. Jadi kalau misalnya dengan cara yang sebelumnya, ini kita uraikan terhadap sumbu X, kita uraikan terhadap sumbu Y, kita uraikan terhadap sumbu Z. Tapi di sini ini kita uraikan hanya terhadap menjadi komponen yang paralel terhadap kecepatan, yaitu yang ini, dan komponen yang tegak lurus terhadap lintasan atau kecepatan ya. Jadi dia searah dengan arah normal lintasan pada titik P ini ya ini. Jadi sekarang kita punya dua komponen. Komponen yang sejajar dengan kecepatan dan komponen yang tegak lurus terhadap kecepatan. Nah, komponen yang sejajar terhadap kecepatan atau A paralel ya. Jadi kita bikin simbolnya seperti ini ya, sejajar paralel. Apa yang diinformasikan dari A paralel ini? Dia memberitahu kita tentang perubahan kelajuan dari partikel. Jadi dia memberitahu kita tentang perubahan speed dari partikel, speednya saja ya. Nah, komponen tegak lurus ini ya, ini memberitahu kita tentang perubahan gerak, perubahan arah gerak dari partikel. Jadi dia tidak bercerita mengenai speednya, tapi dia bercerita tentang perubahan arah gerak dari partikel. Jadi saya ulangi, ini menceritakan mengenai perubahan kelajuan atau speed, yang ini menceritakan mengenai perubahan arah gerak dari partikel. Untuk memahami kedua keadaan ini, mari kita tinjau dua buah kasus khusus seperti berikut. Kasus khusus pertama adalah kita memiliki kasus di mana percepatan paralel atau searah dengan kecepatan. Seperti kita lihat pada gambar ini ya, bahwa percepatan A, vektor A, ini searah dengan V1. Kita lihat ya, ini vektor A. Ini vektor A-nya searah dengan V1. Vektor A ini hanya mempunyai komponen yang paralel terhadap hanya mempunyai komponen paralel ya. Yaitu komponen A
simbol ini. Sementara komponen tegak lurusnya adalah sama dengan 0. Kita bisa lihat ya jelas ya, karena lintasannya dia hanya ada komponen yang paralel dengan lintasannya. Dan perubahan kecepatan delta V selama interval waktu yang kecil, interval waktu delta T ini kecil, ini adalah searah dengan vektor A. Oleh karena itu dia searah dengan V1 ya, karena ini A searah dengan V1. Nah, kita bisa lihat juga bahwa kecepatan V2 pada ujung interval waktu delta T adalah searah dengan vektor V1. Jadi vektor V2 ini searah dengan vektor V1 tapi dengan magnitudo yang lebih besar. Jadi selama interval waktu delta T ya, selama interval waktu delta T, V1 berubah jadi V2. Partikel bergerak dalam garis lurus dan mengalami peningkatan speed atau kelajuan. Jadi kita bisa bilang percepatan yang paralel atau searah dengan kecepatan, bisa kita lihat dari gambar ini bahwa perubahan yang terjadi hanya pada magnitudo dari kecepatan, yaitu V2 menjadi lebih besar dari V1, tapi arahnya tidak berubah ya. Jadi ini sesuai dengan poin 1 di sini. Komponen paralel ini memberitahu kita tentang perubahan kelajuan dari partikel. Dia tidak memberikan kita informasi mengenai perubahan arah, karena di sini pada kasus percepatan paralel yang ada hanya peningkatan magnitudo dari kecepatan, yaitu perubahan kelajuan. Nah, kasus kedua adalah percepatan tegak lurus terhadap kecepatan. Ya, seperti kita lihat pada gambar ini, percepatannya tegak lurus terhadap kecepatan. Pada kasus ini vektor A ini hanya memiliki komponen tegak lurus ya, simbol ini. Sementara komponen paralelnya sama dengan 0. Dalam interval waktu yang kecil delta T, perubahan kecepatan delta V ini ya, pada waktu delta T-nya kecil, perubahan delta V ini hampir tegak lurus terhadap V1. Ya. Jadi dia hampir tegak lurus terhadap V1. Sehingga V1 dan V2 memiliki arah yang berbeda ya, karena ada delta V ini pada delta T yang kecil ini hampir tegak lurus sehingga V1 dan V2 ini memiliki arah yang berbeda. Terlihat di gambar ini ya, satu arahnya ke sini, satu arahnya ke sini, arahnya berbeda. Nah, pada saat delta T-nya bukan hanya kecil tapi menuju 0 ya, jadi delta T-nya sangat-sangat kecil ya, sampai hampir 0. Akibatnya apa? Akibatnya theta ini juga hampir 0. Begitu sudut theta hampir 0, delta V menjadi tegak lurus dengan V1 dan V2. Kenapa bisa tegak lurus? Kalau ini hampir 0, sementara kita tahu bahwa jumlah sudut pada segitiga adalah 180, kalau ini hampir 0, maka ini akan hampir 90, ini juga akan hampir 90 ya. Karena ini sangat dekat sekali dengan 0, maka ini juga ya bisa dibilang ini 90, ini 90 ya. Nah, jadi delta V ini menjadi tegak lurus dengan V1 dan V2, di mana V1 dan V2 akan memiliki besar yang sama di sini ya. Kalau ini tegak lurus dengan ini, maka V1 adalah sama dengan V2 magnitudonya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa tidak terdapat peningkatan speed atau peningkatan kelajuan, tapi arah geraknya berubah ya, ini berubah. Arah geraknya berubah. Ya. Dan dari sini bisa kita lihat bahwa jalur partikelnya akan adalah melengkung ya. Jadi jalur partikel melengkung yang memungkinkan seperti ini ya. Jadi magnitudo V1 sama dengan magnitudo V2, tapi arahnya satu ke sini, satu arahnya ke sini. Ini hanya mungkin terjadi kalau jalur partikelnya melengkung. Pada kasus yang paling umum, vektor percepatan A ini memiliki komponen-komponen yang sejajar dan komponen-komponen yang tegak lurus. Memiliki komponen-komponen yaitu yang sejajar dan tegak lurus dengan vektor kecepatan V, seperti yang kita lihat pada gambar di bawah ya. Jadi ini adalah komponen yang sejajar, ini adalah komponen yang tegak lurus terhadap lintasan. Ya, kemudian kelajuan partikel itu akan berubah. Nah, yang mana yang akan menjelaskan mengenai perubahan kelajuan, yaitu komponen paralel dari percepatan, dan arah geraknya akan berubah yang dijelaskan oleh komponen tegak lurus dari percepatan, sehingga geraknya akan mengikuti lintasan yang melengkung seperti kita lihat pada gambar ini. Sekarang kita pelajari
sebuah partikel yang bergerak di sepanjang lintasan melengkung untuk 3 situasi yang berbeda, yaitu kasus di mana kecepatannya konstan, kasus di mana kecepatannya bertambah, dan kasus di mana kecepatannya menurun. Pada kasus yang pertama, yaitu kasus kecepatan konstan, kita bisa lihat pada gambar ini. Pada kecepatan konstan, vektor A itu tegak lurus atau normal terhadap lintasan, dan juga tegak lurus atau normal terhadap vektor V, dan mengarah ke sisi cekung dari lintasan. Jadi ini arah normal dari P, ya. Pada titik P ini kita bisa lihat arah normalnya, yaitu ke sini yang tegak lurus terhadap, dan V-nya ini adalah garis arahnya sesuai dengan garis singgung pada lintasan pada titik P. Jadi A ini arahnya adalah tegak lurus atau normal terhadap lintasan. Ini terjadi apabila kita memiliki kecepatan konstan. Kasus kedua adalah kasus di mana kecepatan bertambah, ya, seperti kita lihat di sini. Jika kecepatan bertambah, maka masih terdapat komponen A yang tegak lurus, akan tetapi terdapat juga komponen sejajar yang searah dengan V. Ini masuk akal, ya. Dengan adanya komponen sejajar dari percepatan, itu yang menyebabkan kecepatannya bertambah, ya. Jadi komponen sejajar menyebabkan pertambahan dari kelajuan seperti yang kita sudah lihat sebelumnya. Itu yang mengakibatkan kecepatan bertambah. Kalau tidak ada komponen sejajar, itu kecepatan akan tetap tidak bertambah. Jadi bisa kita lihat kalau misalnya ada komponen yang sejajar dan ada komponen yang tegak lurus, maka resultannya akan ke arah sini, ya. Jadi ini misalnya contohnya komponen yang sejajarnya adalah ini, komponen yang tegak lurusnya adalah ini, ya. Jadi dia arah dari percepatannya tidak ke arah normal pada P, akibatnya A mengarah ke bagian depan dari arah normal lintasan, ya. Masuk akal ini, ya. Nah, kalau kecepatannya menurun bagaimana? Jika kecepatan menurun, komponen paralel memiliki arah berlawanan dengan V dan mengarah ke bagian belakang dari arah normal lintasan, ya. Karena untuk membuat kecepatannya melambat atau menurun, maka percepatannya harus berlawanan arah dengan dia, ya. Kita udah tahu kalau percepatan berlawanan arah dengan akselerasi berlawanan arah dengan vektor kecepatan, ya. Kita lihat pada video-video sebelumnya, kita tahu bahwa terjadi perlambatan. Nah, kalau kasusnya kecepatan menurun, arahnya bukan ke arah depan tapi ke arah belakang dari arah normal seperti ini, ya. Karena kalau ini kita proyeksikan terhadap lintasan, inilah dia bagian paralel dari percepatan. Sekarang kita lihat contoh soal, ya. Contoh soal ini lebih berupa contoh soal konsep daripada hitungan, ya, untuk kita bisa mengerti apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi pada kasus ini seorang pemain ski meluncur di sepanjang jalur lompat ski, ya. Ini dari titik A ke titik C, dari titik A ke titik C adalah merupakan jalur melandai yang lurus dan kemudian melengkung, dimulai dari titik C sampai ke titik F. Ini dia jalurnya mulai melengkung. Pada kasus ini pemain ski menambah kecepatan saat dia meluncur menurun bukit dari titik A ke titik E, ya. Di mana titik E inilah di mana kecepatannya maksimum. Setelah melewati titik E, dia mulai melambat, ya. Sekarang tugas kita adalah menggambarkan arah vektor percepatan pada setiap titik, yaitu titik B, D, E, dan F. Apa yang terjadi di sini? Sekarang kita tinjau pada titik B. Di sini kita bisa lihat jelas pada titik B, ya, lintasannya lurus dari A ke C. Pemain ski bergerak dipercepat pada lintasan lurus sehingga percepatannya mengarah ke bawah searah dengan kecepatannya. Nah, pada titik D, E, dan F lintasannya sekarang melengkung sehingga percepatannya akan memiliki komponen yang tegak lurus terhadap lintasan pada menuju sisi cekung dari lintasan pada masing-masing titik tersebut, ya. Cuman sekarang kasusnya apa yang terjadi di titik E, titik D, E, dan F. Kita lihat di sini. Pada titik D terdapat komponen percepatan yang searah dengan geraknya karena dia sedang dipercepat, ya. Jadi karena ada komponen yang searah atau paralel dengan geraknya, maka terjadi percepatan di sini, terjadi penambahan kelajuan.
Sehingga vektor percepatan pada titik D mengarah ke bagian depan, ya, ini. Ini sesuai dengan apa yang kita jelaskan sebelumnya. Nah, pada titik E, kelajuan pemain ski tidak mengalami perubahan karena dia pada titik maksimum, ya, kelajuan maksimal. Ya. Dia hanya mempunyai komponen tegak lurus terhadap lintasan. Ya, turunan pada titik E adalah sama dengan 0. Turunan kecepatan pada titik E itu adalah sama dengan 0. Ya, jadi tidak ada percepatan ke arah sini. Ya, kenapa? Karena turunannya sama dengan 0, tidak terdapat komponen paralel dari percepatan sehingga percepatannya tegak lurus terhadap arah geraknya. Ya, bisa kita lihat pada gambar ini. Nah, pada titik F terdapat komponen percepatan yang berlawanan dengan arah gerak. Kenapa? Karena dia sekarang melambat. Kalau ini adalah arah geraknya, maka ini adalah komponen dari paralelnya, ya, yang berlawanan dengan arah geraknya. Sehingga vektor percepatan pada titik F ini akan mengarah ke bagian belakang dari arah normal lintasan. Jadi kita bisa lihat, ya. Jadi ini adalah begitu dia melengkung, arah dari percepatannya tidak selamanya menuju arah tegak lurus searah dengan arah normal dari lintasannya. Bisa ke arah depan, bisa ke arah belakang, tergantung kasus apakah dia dipercepat atau mengalami perlambatan.